Puji Tuhan, selamat pagi saudara sekalian. Mari kita masuk di dalam doa sebelum kita masuk dalam firman Tuhan. Bapa di dalam surga, Bapa yang mengasihi kami semua, saat ini kami akan menerima firman Tuhan. Biarlah roh-Mu yang kudus ya Bapa akan menaungi kami, memimpin kami, memampukan kami untuk kami boleh menerima berkat Tuhan yang luar biasa melalui firman Tuhan yang sebentar lagi akan kami dengarkan. Kami mengucap syukur ya Bapa dalam surga, kami boleh menerima firman Tuhan melalui rekaman video ini dan kami tetap diberkati oleh Tuhan. Berkati mereka yang mendengarkan, yang melihat akan tayangan video ini, Tuhan berkati mereka semua dan kami sendiri yang saat ini bertugas, Tuhan juga berkati. Sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu Tuhan, di dalam kuasa-Mu Tuhan, sehingga hamba-Mu bisa menyampaikan firman Tuhan dengan benar. Karena kuasa Tuhan. Terpuji nama Allah. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Hari ini kita merayakan Jumat Agung. Yaitu hari kematian Tuhan Yesus di salib. Kematian adalah peristiwa yang sudah akrab dengan kehidupan kita manusia. Apa sebabnya? Karena kita tahu bahwa setiap manusia yang pernah dilahirkan di muka bumi ini pasti pada suatu hari akan mengalami kematian. Itu sebabnya kematian ini menjadi sesuatu yang akrab dengan kehidupan kita. Karena suatu saat kita sendiri, saudara, saya, semuanya akan meninggal dunia, akan masuk di dalam kematian pada waktu dengan cara yang tertentu. Pada waktu yang tertentu dan dengan cara yang tertentu. Dan hari ini kita merayakan Jumat Agung, hari kematian Tuhan Yesus. Lalu apa sesungguhnya yang melatar belakangi kematian Tuhan Yesus ini? Mari saya ajak kita semua membaca dari Roma pasal 5. Roma 5 ayat 6. Roma 5 ayat 6. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Waktu kematian Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib, dikatakan oleh firman Tuhan ini ternyata ditentukan oleh Allah. Bukan ditentukan oleh manusia. Bukan ditentukan oleh orang-orang Yahudi yang membenci Kristus. Bukan ditentukan oleh tentara Romawi yang menyiksa Kristus. Bukan ditentukan oleh orang-orang Farisi, para imam. Dan bukan juga ditentukan oleh Tuhan Yesus sendiri. Tapi ditentukan oleh Allah. Itu sebabnya kita percaya ketika siapapun juga meninggal dunia di dalam waktunya adalah waktu yang ditentukan oleh Allah. Tidak mungkin berhasil orang yang menghindarkan diri dari kematian kalau sudah ditentukan oleh Allah. Begitu juga tidak mungkin berhasil orang yang ingin mempercepat kematian karena putus asanya kalau tidak ditentukan oleh Allah. Sehingga kita belajar di sini, kita percaya bahwa waktu kematian itu ditentukan oleh Allah. Tahukah saudara apa yang ditentukan oleh Allah ini adalah segala hal yang sifatnya paling tepat. Seperti dikatakan di sini pada Roma 5 ayat 6 tadi. Dikatakan pada Roma 5 ayat 6. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Waktu yang ditentukan oleh Allah ini adalah disebutkan sebagai waktu yang tepat. Dikatakan di dalam New International Version, at just the right time. Artinya di waktu yang tepat. Kenapa disebutkan waktu yang tepat? Karena tepat pada saat kita masih lemah. Dikatakan tadi pada ayat yang ke-6, karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Pada waktu kita masih lemah. Di dalam New International Version, kata-kata kita masih lemah ini memakai kata-kata powerless, artinya tidak punya power, tidak punya kekuatan. Justru pada saat kita tidak punya kekuatan, Tuhan Yesus mati untuk kita. Pada waktu kita powerless, pada saat kita masih lemah, Kristus mati untuk saudara dan saya. Apa artinya? Artinya kematian Tuhan Yesus Kristus itulah pertolongan
untuk semua kelemahan kita. Kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib itu adalah bentuk pertolongan yang besar atas semua kelemahan-kelemahan saudara dan saya. Tuhan Yesus ditentukan mati pada waktu yang tepat di Jumat Agung itu. Apa yang dimaksud dengan kelemahan kita? Apa yang dimaksudkan dengan kelemahan kita? Mari kita baca Matius 8 ayat yang ke-17. Matius 8 ayat yang ke-17. Matius 8 ayat 17. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Tuhan Yesus yang memikul artinya menanggung semua kelemahan kita. Semua kelemahan kita dipikul oleh Tuhan Yesus di mana? Pada saat kematian Tuhan Yesus. Dikatakan dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Pada saat itu genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Jadi kalau kita lihat di sini, semua kelemahan dan ketidakberdayaan kita sudah dipikul oleh Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib di dalam kematiannya. Apa yang membuat kita punya kelemahan? Padahal kita ini adalah orang-orang manusia-manusia yang diciptakan oleh Allah dengan sangat baik. Allah menciptakan kita dengan sangat baik. Apa yang membuat kita mempunyai kelemahan? Dosa yang membuat kita punya kelemahan. Kita adalah ciptaan yang sempurna. Tetapi ciptaan yang sempurna ini dirusakkan oleh dosa. Dosa yang membuat kita punya banyak kelemahan. Seolah-olah sekarang kelemahan kita itu adalah ciri dari manusia. Tidak ada manusia yang tidak lemah. Tidak ada manusia yang punya kekuatan sedemikian rupa sehingga menjadi manusia-manusia yang super. Tidak ada. Manusia-manusia yang super hanya ada di negeri dongeng. Tetapi manusia yang sesungguhnya adalah manusia yang penuh dengan kelemahan. Tidak ada seorang manusia pun yang tidak lemah. Mungkin dia kuat di satu sisi, tapi dia lemah di sisi yang lain. Mungkin dia mampu di satu sisi, tapi dia tidak mampu di sisi yang lain. Kalau kita lihat saat ini, masih ada pengaruh virus yang luar biasa, virus corona, yang mendunia, yang bersifat global. Siapapun tidak punya daya tahan yang cukup untuk virus corona. Sehingga kita yang sehat harus menjaga kesehatan kita, menjaga diri kita. Kita harus benar-benar menghindarkan diri kita dari terpapar oleh virus corona. Apa sebabnya? Karena kita lemah. Karena kita tidak berdaya. Oleh virus corona kita tidak berdaya. Masih banyak hal yang membuat kita lemah dan tidak berdaya. Tidak ada seorang manusia pun yang tidak lemah. Itu sebabnya saudara jangan berkecil hati ketika saudara merasa lemah dan tidak berdaya. Jangan berkecil hati karena saudara tidak sendirian. Semua orang, termasuk orang-orang yang sombong, termasuk orang-orang yang kelihatannya kuat, termasuk orang-orang yang kelihatannya mampu, dia punya kelemahannya sendiri. Kita tidak perlu rendah diri, tapi kita juga tidak boleh putus asa. Sebab apa? Dikatakan oleh firman Tuhan bahwa Tuhan Yesus sudah memikul kelemahan kita dan menanggung semua penyakit kita. Ini adalah satu hal yang luar biasa. Kelemahan ada pada diri manusia. Kelemahan merupakan ciri manusia. Tapi justru kelemahan itulah yang membuat Tuhan Yesus menolong kita untuk menanggung semua kelemahan kita. Saya ingin mengajak kita semua membaca dari bagian lain firman Tuhan pada Mazmur 103. Mazmur 103 ayat 15 sampai dengan ayat 16. Mazmur 103 ayat 15 dan ayat 16. Mazmur 103 ayat 15 dan 16. Adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Begitu lemahnya manusia, begitu tidak berdayanya manusia. Sehingga dikatakan di sini manusia itu hari-harinya seperti rumput. Kita tuh nyaris tidak bernilai.
seperti rumput di pinggir jalan. Yang hari ini indah, besok lagi sudah lenyap, sudah hancur. Dikatakan di sana pada Mazmur 103 ayat 15 dan 16. Apabila angin melintasinya ayat 16. Maka tidak ada lagi ia. Angin melintasinya. Angin itu mungkin membawa sesuatu hal yang merusakkan rumput tadi. Sehingga tidak ada lagi dia. Dan dikatakan di sana dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Tahukah saudara ketika kita meninggal dunia. Ketika kita masuk dalam kematian. Semua apa yang menjadi bagian kita. Baik itu ruangan kita, rumah kita, harta benda kita, pakaian kita, barang-barang kita, semuanya bukan menjadi milik kita lagi. Seolah-olah itu semuanya terambil dari saudara dan saya. Kita ini berada di dalam titik yang benar-benar tidak dikenali lagi oleh tempat di mana kita tadinya adalah memiliki dan berkuasa atas tempat itu. Siapakah kita ini? Kita hanyalah digambarkan di sini pada ayat 15, hari-harinya seperti rumput. Itu sebabnya tidak ada alasan bagi saudara dan saya, bagi kita siapapun juga untuk menyombongkan diri. Seolah-olah kita menjadi orang yang kuat, menjadi orang yang mampu. Kita adalah orang yang punya banyak kelemahan. Orang yang merasa dirinya tidak punya kelemahan, orang itu tidak perlu Tuhan Yesus. Tapi orang yang merasakan dirinya, Tuhan saya punya banyak kelemahan. Saya berada dalam titik ketidakberdayaan. Orang ini sangat membutuhkan juru selamat. Orang ini justru membutuhkan pertolongan. Orang ini membutuhkan Tuhan Yesus yang mati di atas kayu salib. Yang akan menolongnya keluar dari semua kelemahan. Saudara dan saya harus mengerti mengapa dikatakan oleh firman Tuhan tadi Roma 5 ayat 6. Mengapa Tuhan menentukan, Allah menentukan kematian Tuhan Yesus justru pada saat kita masih lemah, masih tidak berdaya. Supaya datanglah pertolongan kita yang datangnya dari kematian Tuhan Yesus. Karena hari-hari kita, hari-hari yang penuh dengan kondisi tidak berdaya, hari-hari yang penuh dengan kondisi kekalahan, hari-hari yang penuh dengan kondisi ketidakmampuan, itu semuanya sudah diangkut oleh Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib dan kita diberikan kekuatan yang datangnya daripadanya. Ini yang luar biasa dari kasih Allah. Kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib mengubahkan kelemahan saudara dan saya menjadi berkat bagi kita. Justru karena kita lemah maka kita ditolong. Justru karena kita tidak berdaya kita mendapatkan daya yang datangnya dari Tuhan. Mari kita buka 2 Korintus 12. 2 Korintus 12 ayat 7 sampai dengan ayat 10. 2 Korintus 12 ayat 7 sampai dengan ayat 10. 2 Korintus 12 ayat 7 sampai dengan 10. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus, sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Rasul Paulus adalah salah satu rasul yang luar biasa istimewanya. Banyak sekali pengajaran Tuhan Yesus yang lebih mudah kita pahami dan lebih mudah kita terima ketika kita belajar dari uraian-uraian Rasul Paulus ini. Rasul Paulus diberikan karunia oleh Tuhan dengan luar biasa. Dengan pengajaran yang luar biasa dan diberi karunia untuk membuka gereja-gereja di Asia Kecil. Rasul Paulus mempunyai karunia untuk kesembuhan. Sehingga banyak orang mengalami mujizat Tuhan melalui pelayanan Rasul Paulus. Tapi kalau kita lihat di sini, Rasul Paulus sendiri bukan manusia yang super. Rasul Paulus sendiri mempunyai kelemahan.
Dan untuk kelemahan ini Rasul Paulus sudah berdoa kepada Tuhan. Dikatakan di sini pada ayat yang baru kita baca, ayat 7 dan selanjutnya. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku supaya aku jangan meninggikan diri. Tuhan tahu manusia itu bukan Allah. Manusia itu mudah sekali dibujuk oleh kuasa kegelapan untuk menjadi sombong ketika dia sukses, ketika dia berhasil. Tapi justru kasih karunia Allah memberikan duri dalam dagingnya Rasul Paulus sedemikian rupa, sehingga duri dalam daging inilah yang akan selalu membuat Rasul Paulus rendah hati. Saya ingin beritahukan pada saudara, ini duri dalam daging tidak sama dengan durinya ikan. Karena durinya ikan dalam dagingnya ikan tidak membuat ikan itu sakit ketika ikan itu bergerak, ketika ikan itu berenang, membawa dirinya berenang di dalam air, ikan itu tidak merasa sakit karena durinya. Karena duri itulah yang memegang daging-dagingnya ikan itu. Tapi kalau duri dalam daging adalah duri yang menusuk-nusuk daging. Sehingga gambarannya di sini semakin Rasul Paulus bergerak, semakin sakit. Semakin dia banyak bergerak, semakin sakit. Tapi lihatlah apakah Rasul Paulus menyerah dengan kondisi itu. Rasul Paulus tidak menyerah dengan kondisi duri dalam dagingnya. Walaupun dia sakit, dia tetap maju dan dia merasakan setiap tusukan duri dalam daging ini menjadi karunia, berkat Tuhan yang luar biasa. Duri dalam daging Rasul Paulus bukan hukuman. Bukan hukuman Tuhan atas Rasul Paulus, bukan. Tapi duri dalam daging di dalam Rasul Paulus ini adalah justru sarana berkat. Sarana berkat bagi Rasul Paulus. Sebab dikatakan di sini, tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Jadi saudara lihat di sini, apakah kelemahan kita adalah satu materi ataupun sebab yang membuat kita harus bersedih hati. Merasa diri, Tuhan kenapa sih Tuhan kok saya punya kelemahan di sini Tuhan. Kok saya punya ketidakberdayaan di sini Tuhan. Kenapa orang itu lebih mampu dari saya, sedangkan saya tidak. Kenapa orang itu tidak punya penderitaan sebagaimana yang saya punya. Tuhan segeralah selesaikan penderitaan saya ini. Rasul Paulus dikatakan di sini sudah 3 kali berseru kepada Tuhan. Supaya dia dilepaskan dari duri dalam dagingnya. Pada saat itu Rasul Paulus tidak mengerti bahwa duri dalam daging itu sesungguhnya berkat Tuhan untuk Rasul Paulus. Kalau itu sampai dicabut berarti berkat Tuhan pun hilang. Kenapa kok berkat Tuhan ada dalam duri dalam dagingnya Rasul Paulus? Karena justru di dalam kelemahan dikatakan oleh firman Tuhan. Justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Kalau kita lihat di sini, walaupun Tuhan Yesus itu mengasihi kita. Tapi kalau Tuhan Yesus tidak mati di atas kayu salib, maka tidak ada kelemahan kita yang diubahkan menjadi berkat. Karena justru Tuhan Yesus yang mati di atas kayu salib memikul kelemahan kita. Inilah yang dipahami oleh Rasul Paulus. Dalam kelemahan, dalam kondisi powerless, dia mengalami kuasa Tuhan yang sempurna. Saudara dan saya, mulai dari saat ini, harusnya kita mengucap syukur atas kelemahan-kelemahan kita. Saudara punya kelemahan, saya punya kelemahan, semua punya kelemahan. Dan biarlah dengan kelemahan ini, kita tidak menjadikan diri kita rendah diri ataupun putus asa. Karena kelemahan dan powerless kita. Tapi harusnya kita mengalami kuasa Kristus seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan. Firman Tuhan katakan di sini Rasul Paulus katakan, sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Saya membayangkan begini,
ketika Rasul Paulus bergerak berjalan, duri dalam daging itu menusuk dia. Maka bukan rasa sakit yang dia alami, tapi ucapan syukur. Tuhan terima kasih, duri dalam daging ini menusuk aku, berarti saat ini kuasa Tuhan sempurna menaungi aku. Kuasa Kristus turun menjadi sempurna atas diriku. Tiap kali duri dalam daging menusuk hidupnya, tiap kali duri dalam daging itu membuat dia hampir menangis. Pada saat itu dia mengucap syukur, karena apa? Karena kuasa Kristus itu sempurna dalam dirinya. Kalau tidak ada duri dalam daging itu, tidak ada kuasa Kristus yang sempurna di sana. Ayat 10 katakan, karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan. Rasul Paulus menerima ikhlas, sepenuh-penuhnya rela, sepenuh-penuhnya ikhlas dengan kelemahan yang diterimanya ini. Di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan. Katakan ayat 10, dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Orang dunia tidak mengerti ini. Jika aku lemah, maka aku kuat. Bagaimana logikanya? Pada saat lemah justru kuat. Iya, karena pada saat lemah, pada saat itulah Tuhan Yesus ditentukan mati di atas kayu salib untuk kelemahan-kelemahan saudara dan saya. Yang dulunya, yang awalnya ditimbulkan oleh kuasa dosa. Kuasa dosa yang membelenggu, kuasa dosa yang mengikat kita seolah-olah kita tidak bisa lepas dari kelemahan kita. Kita memang tidak bisa lepas dari kelemahan kita. Tapi Tuhan Yesus yang mati di atas kayu salib pada Jumat Agung itu. Maka Tuhan Yesus yang melepaskan saudara dan saya dari belenggu kelemahan kita. Oleh sebab itu dikatakan oleh Rasul Paulus, sebab jika aku lemah maka aku kuat. Saudara punya kelemahan apa dalam hidup saudara? Bawa di dalam doa. Tuhan Yesus, engkau sudah mengangkat semua kelemahanku. Engkau sudah mengangkut semua duri dalam dagingku. Semua ini adalah justru jalan berkat bagi aku. Ucapkan syukur untuk semua apa yang sudah saudara dan saya terima karena kemurahan Tuhan, yaitu kelemahan-kelemahan dan semua hal yang buruk yang kita tidak punya kemampuan untuk menolaknya. Kita tidak punya kemampuan untuk membela diri kita. Kita tidak punya kemampuan untuk melindungi diri kita. Itu kelemahan kita. Tapi justru di saat itu kita diberi kekuatan yang datangnya dari Tuhan. Saya mau mengajak saudara membaca 2 Korintus 13. Setelah kita tadi membaca 2 Korintus 12, kita membaca 2 Korintus 13 ayat yang keempat. 2 Korintus 13 ayat yang keempat. Karena sekalipun ia telah disalibkan oleh karena kelemahan, namun ia hidup karena kuasa Allah. Memang kami adalah lemah di dalam Dia, tetapi kami akan hidup bersama-sama dengan Dia untuk kamu karena kuasa Allah. Amin. Ini adalah satu firman Tuhan yang luar biasa. Tuhan Yesus benar mati. Karena apa? Karena kelemahan kita. Saya ingin ingatkan kepada saudara dan saya, Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus disiksa oleh tentara Romawi, ketika Tuhan Yesus disalibkan dan mati di atas kayu salib, Tuhan Yesus sudah mengosongkan dirinya dari kealahannya. Tuhan Yesus menjadi manusia sepenuhnya. Dan manusia Yesus Kristus inilah yang disiksa. Manusia Yesus Kristus inilah yang mati di atas kayu salib. Manusia yang tanpa dosa sedikit pun mati di atas kayu salib untuk dosa-dosa kita. Manusia yang tanpa kelemahan sedikit pun. Manusia ini yang sudah mati untuk dosa-dosa saudara dan saya. Tuhan Yesus yang mati karena kelemahan kita, dikatakan di sini telah dibangkitkan oleh kuasa Allah. Pada ayat 4 yang tadi kita baca, karena sekalipun ia telah disalibkan oleh karena kelemahan, namun ia hidup karena kuasa Allah. Jadi Tuhan Yesus dibangkitkan oleh kuasa Allah. Ini adalah gambaran bahwa di dalam Tuhan Yesus Kristus, kehidupan kita yang penuh dengan kelemahan karena dosa, karena pelanggaran-pelanggaran kita sudah diubah menjadi hidup penuh dengan kuasa Allah karena kebangkitan dan kehidupan Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Allah ini adalah pengampunan. Kuasa Allah ini adalah pembenaran dalam kasih. Kita yang tidak benar dibenarkan oleh kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib yang sudah menebus saudara dan saya. Kuasa Allah ini adalah pengampunan, pembenaran dalam kasih Allah yang luar biasa. Yang dengan sengaja
Allah lakukan ini. Untuk apa? Untuk menyelamatkan saudara dan saya, untuk menebus dosa-dosa kita. Dan kalau kita lihat di sini, kelemahan di satu sisi, kelemahan karena dosa dan pelanggaran sudah diubahkan menuju hidup yang penuh dengan kuasa Allah, penuh dengan pengampunan dan pembenaran di dalam kasih. Ini adalah kerja proses yang terjadi di atas kayu salib. Kita tidak melihat proses ini. Yang kita lihat hanya darah Yesus yang luar biasa terkuras di atas kayu salib. Dia digantung di sana di atas kayu salib dengan siksaan, akibat siksaan yang luar biasa dan paku yang ada pada tangan dan kakinya. Dan lambungnya yang ditusuk, semuanya mengeluarkan darah, menguras habis darah itu. Dan ternyata itulah yang menyucikan kita. Itulah yang memberikan pengampunan. Itulah yang memberikan pembenaran karena kasih. Melalui kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita lihat kuasa Allah yang luar biasa ini adalah karena kasih yang juga luar biasa. Roma 4 ayat 25. Kita baca Roma 4 ayat 25. Roma 4 ayat 25. Yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Yesus diserahkan pada kematian karena pelanggaran kita. Atau karena dosa kita. Dosa adalah pelanggaran, melanggar firman Tuhan. Saudara masih ingat, di Taman Eden, Adam dan Hawa dilarang makan buah yang dilarang oleh Allah itu. Buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Tapi perintah Allah ini dilanggar oleh Hawa dan Adam. Sedemikian rupa sehingga dosa mulai masuk dalam kehidupan manusia. Jadi dosa adalah pelanggaran. Dan dikatakan di sini, ayat 25, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita. Tuhan Yesus sudah diserahkan kepada kematian, pada penghukuman atas dosa karena pelanggaran saudara dan saya. Tapi Tuhan Yesus dibangkitkan, dikatakan di sini, karena pembenaran kita. Kita yang sudah dibenarkan oleh kematian Tuhan Yesus. Kita yang penuh dengan kesalahan, kita tidak pernah bisa membenarkan diri kita sendiri. Apa yang sudah kita lakukan secara salah di masa yang lalu, tidak pernah bisa kita perbaiki. Tidak pernah kita bisa membenarkan diri kita. Ada orang-orang yang berusaha membenarkan dirinya. Ada orang-orang yang berusaha membela dirinya. Ada orang-orang yang berusaha menutupi kesalahannya. Tetapi sesungguhnya kesalahannya tetap kesalahan, dosa tetap dosa. Sampai dia diampuni dosanya oleh kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Karena kasih yang luar biasa. Sehingga kalau kita lihat di sini, Tuhan Yesus dibangkitkan karena pembenaran kita. Kita masih ingat, pada hari yang ketiga setelah Tuhan Yesus disalibkan dan mati di atas kayu salib, maka pada hari yang ketiga Tuhan Yesus dibangkitkan pada hari raya Paskah. Sehingga kita tahu sekarang bahwa Paskah itu merupakan hari pembenaran bagi kita. Hari kemenangan bagi kita. Kita yang tadinya kalah, terpuruk oleh kekalahan kita, oleh kelemahan kita, oleh segala dosa kita. Kita sekarang dibangkitkan oleh pembaruan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Melalui kematian Tuhan Yesus yang mengampuni dosa kesalahan kita. Dan melalui kebangkitan Tuhan Yesus yang menyatakan pembenaran kita. Dan ketika kita sudah dibenarkan di hadapan Allah, maka tidak ada lagi yang bisa didakwakan kepada kita. Karena kita sudah menjadi orang yang benar, yang layak untuk masuk dalam surga, yang tidak perlu menerima penghukuman kekal yang datangnya dari murka Allah. Saya ingin mengajak kita semua membaca kita kembali pada Roma pasal 5. Mari Roma pasal 5 ayat 6 dan ayat yang ke-7. Roma 5 ayat 6 dan 7. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Dikatakan di sini, karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka. Siapa kita itu? Kalau kita membaca surat Rasul Paulus ini kepada jemaat di Roma, maka kematian Tuhan Yesus yang disebutkan untuk kita itu adalah untuk orang-orang Roma. Untuk jemaat di Roma. Untuk Rasul Paulus.
tapi juga berarti untuk kita gereja Tuhan. Jadi Tuhan Yesus mati untuk kita. Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Sekali lagi saya katakan untuk kita, untuk saudara dan saya, untuk gereja Tuhan. Tapi siapakah kita ini? Dikatakan di sana pada ayat 6. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka. Pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Ternyata kita ini adalah orang-orang durhaka. Disebut sebagai orang-orang durhaka. Mengapa perlu disebutkan hal ini? Karena ayat 7 menjelaskan begini. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar. Mungkin ada orang yang mau mati untuk orang yang benar. Tapi tidak mudah. Orang mau mati karena orang itu benar. Orang itu benar, saya mau membela orang itu sampai saya mati pun saya berani karena orang itu benar. Itu jarang sekali. Tetapi mungkin untuk orang baik ada orang yang berani mati. Saya mau mati untuk orang itu karena orang itu sudah baik pada saya. Jadi untuk membayar hutang budi saya, untuk membayar kebaikan orang itu, oke lah saya mau mati untuk orang yang baik ini. Mungkin lebih banyak orang yang mau mati karena kebaikan orang lain. Tapi sedikit orang yang mau mati karena orang yang menganggap orang lain itu benar. Anak kebenaran orang lain, maka saya mau mati, itu jarang sekali. Sekarang Tuhan Yesus mati bukan untuk kita orang baik, bukan. Bukan untuk kita orang benar, bukan. Tuhan Yesus mati untuk kita orang-orang durhaka. Apakah saudara dan saya bisa membayangkan bagaimana kalau saudara dan saya mati untuk orang-orang durhaka? Orang-orang durhaka, orang-orang yang melawan perintah, orang-orang yang berontak. Kenapa kita kok disebut sebagai orang-orang durhaka? Saya ajak kita membuka Roma 5 ayat yang ke-8. Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Durhaka, kalau kita lihat pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, dikatakan adalah satu sikap melawan perintah, itu durhaka. Anak yang durhaka adalah anak yang melawan orang tuanya. Durhaka juga adalah gambaran tidak setia menjalankan perintah. Diperintahkan untuk kamu diam di sini ya, tunggu papa mama ya. Ternyata dia tidak diam, tidak tunggu papa mama di situ. Itu adalah durhaka, tidak setia dalam menjalankan perintah. Yaitu sikap durhaka ini ditunjukkan ketika manusia berontak kepada Allah. Ketika manusia tidak mau mengikuti akan firman Allah, ketika manusia tidak mau mengikuti kehendak Allah. Dan ini semua melahirkan dosa. Pemberontakan kepada Allah melahirkan dosa. Durhaka kepada Allah, melawan perintah Allah pasti melahirkan dosa. Karena dosa itu adalah pada hakikatnya melawan perintah Allah atau tidak mengikuti, tidak menjalani perintah Allah. Jangan kamu makan buah pohon ini. Justru Adam dan Hawa memakan buah dari pohon itu. Itu adalah durhaka. Sehingga kalau kita lihat di sini pada ayat yang tadi kita baca, ayat 6. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka. Pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Kita diingatkan bahwa saudara dan saya bukan orang baik. Kita adalah orang-orang yang berontak kepada Allah, orang-orang yang melawan perintah Allah, orang-orang yang tidak mau menjalani perintah Allah dengan setia. Ayat 8, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Kapan kita menunjukkan kasih kita? Kalau saudara pernah jatuh cinta pada seseorang, maka saudara akan menunjukkan kasih cinta saudara kepada orang itu. Mungkin saudara menikah dengan orang itu, sampai setelah sekian tahun saudara kenal betul ternyata sifat orang ini buruk. Tapi saudara sudah terlanjur menikah dengan orang itu. Sehingga saudara jalani pernikahan saudara selanjutnya. Tapi ketika saudara pertama kali mengambil keputusan, ya saya mau mengasihi orang ini, ya saya mencintai orang ini, ya saya mau menikah dengan orang ini.
pada saat saudara anggap orang itu adalah orang yang baik. Orang yang tidak punya sifat yang buruk. Orang yang bukan termasuk orang durhaka. Tidak mungkin saudara akan memilih pasangan saudara begini. Saudara cari orang, gimana kriteria dari calon yang akan engkau nikahi sebagai istri ataupun sebagai suami. Apa? Saya memilih mencari orang durhaka, orang brengsek, orang jahat, orang kejam. Enggak mungkin, saudara pasti cari orang yang baik, orang yang setia, orang yang bisa membuat saudara bahagia. Sehingga saudara ambil keputusan, oke deh saya mau menikah sama orang ini. Saya mau menikah dengan orang ini karena orang ini memenuhi kriteria saya. Dia orang yang baik. Dia bisa membahagiakan saya. Tapi beda dengan kasih Allah. Allah tahu saudara dan saya adalah orang durhaka. Allah tahu bahwa saudara dan saya adalah pemberontak kepada Allah. Tidak mau mengikuti firman Allah. Kita adalah orang-orang yang durhaka, orang-orang yang melakukan dosa. Tapi dikatakan firman Tuhan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Ini adalah kasih yang disengaja. Disengaja untuk diberikan kepada orang-orang durhaka. Dikatakan tadi selanjutnya, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Kalau Kristus mati untuk kita, pada saat kita sudah bertobat, pada saat kita sudah menjadi orang baik, pada saat kita sudah menjadi orang saleh, maka kasih Allah tidak istimewa. Kasih Allah ini adalah kasih yang sungguh istimewa karena kasih Allah ini digerakkan sampai pada kematian Tuhan Yesus justru karena melihat saudara dan saya adalah orang-orang durhaka. Sekali lagi, tidak ada seorang pun yang mengambil keputusan untuk mengasihi orang yang durhaka. Tidak ada seorang pun. Tidak ada seorang pun yang memilih pasangannya justru orang yang brengsek, orang yang jahat, orang yang kejam, orang yang perilakunya buruk, sifatnya tidak baik, orang durhaka. Tidak ada seorang pun yang memilih pasangan hidup seperti itu. Saudara ketika mau mengasihi orang atau mencintai seseorang, saudara pasti cari yang terbaik. Tapi tidak begitu dengan Allah. Kita tidak mungkin bisa menyembunyikan keburukan kita. Kita bisa menyembunyikan keburukan kita bagi orang lain. Tapi tidak mungkin kita bisa menyembunyikan keburukan kita bagi Allah. Allah tahu persis keburukan kita. Allah tahu persis apa yang ada di otak kita, ada di hati kita, perasaan kita. Bagaimana jiwa kita dan roh kita berontak melawan Allah. Tapi justru kasih Allah dengan sengaja membawa Tuhan Yesus Kristus mati untuk orang-orang seperti saudara dan saya. Pada saat dikatakan ketika kita masih berdosa. Apa yang kita lihat di sini? Ketika dosa manusia, seberapapun hebat, seberapapun besarnya dosa manusia itu. Ketika dosa manusia itu berhadapan dengan kasih Allah. Ketika dosa manusia dipertemukan dengan kasih Allah. Yang besarnya jauh melebihi besarnya dosa manusia manapun. Maka dosa manusia itu dikalahkan oleh kematian Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Yang justru terjadi saat manusia masih, saya tambahkan di sini, rajin berbuat dosa. Tuhan Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa saudara dan saya justru ketika kita masih rajin berbuat dosa. Ini menunjukkan apa? Kuasa kasih Allah yang dahsyat, yang besar itu tidak bisa dikalahkan oleh dosa. Malah dosa yang besar bisa dikalahkan oleh kuasa kasih Allah yang luar biasa. Itu sebabnya. Ada banyak orang-orang yang punya kesaksian bahwa saya ini dulu adalah orang-orang yang sungguh-sungguh orang-orang yang brengsek, orang-orang yang rusak, orang-orang yang kacau, orang-orang yang jahat, orang-orang yang kejam, yang dosanya begitu banyak. Tapi ketika bertemu dengan kasih Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib, dia berlutut dan menangis dan bertobat. Karena apa? Karena kasih Allah yang begitu luar biasa. Kita belajar di sini.
Kita belajar tentang kasih Allah yang luar biasa, yang mampu mengalahkan semua hal yang sangat buruk dalam diri manusia. Di dalam ayat yang baru kita baca, ayat 8, saya ingin bacakan sekali lagi di sini, Roma 5 ayat 8 yang tadi kita sudah baca. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ini juga memperlihatkan bahwa sebelum Kristus mati, maka semua orang masih tetap berada dalam dosa. Sekali lagi, saya bacakan pelan-pelan. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Artinya apa? Artinya sebelum Kristus mati, maka manusia semuanya masih tetap berada dalam dosa. Karena belum ada jalan keluar dari dosa dan penghukumannya. Semua orang masih berada di dalam sibuk mengerjakan dosanya. Semua orang masih hidup dalam dosa. Semua orang masih terbelenggu dengan konsekuensi penghukuman atas dosa. Belum ada seorang pun yang bebas sebelum Kristus mati di atas kayu salib. Tapi kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib membuka sebuah lembaran baru. Yaitu lembaran pertobatan, lembaran pengampunan, lembaran yang mulai dari saat itu memperbarui kehidupan setiap orang. Itu sebabnya pagi hari ini saya mengajak kita semua, bagi saudara yang belum mengalami satu hidup baru di dalam Tuhan Yesus. Mari terima Tuhan Yesus. Terima Tuhan Yesus yang mati di atas kayu salib. Terima Tuhan Yesus yang mati di atas kayu salib dan bertobat. Bagi saudara yang belum bertobat, pagi hari ini bertobat. Mumpung waktu masih ada. Tuhan Yesus mati untuk saudara. Tuhan Yesus mati untuk saya. Tuhan Yesus mati untuk kita yang berdosa. Dan kita bebas dari penghukuman dosa. Kita diampuni. Ketika kita menerima, Yesus engkau juru selamatku, ampunilah aku. Kita bertobat pagi hari ini. Dan bagi saudara yang sudah mengalami pertobatan. Bagi saudara yang sudah menerima Yesus sebagai juru selamat, mari perbarui iman saudara. Mulai dari saat ini saudara kembali diingatkan, iya, aku ini adalah manusia yang penuh dengan kelemahan. Dan oleh karena kelemahanku itulah yang membawa aku masuk di dalam dosa dan terbelenggu di sana. Tapi puji Tuhan, Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib, menanggung semua kelemahanku. Tuhan Yesus menghapuskan dosaku oleh kesucian darahnya. Dan aku menerima pembenaran, aku menerima pengampunan dan perbaruilah pembenaran dan pengampunan yang saudara sudah terima pagi hari ini. Dengan pengucapan syukur, Tuhan, mari Tuhan, terus Tuhan lakukan perbaikan dalam diriku. Sehingga Tuhan Yesus akan menggunakan saudara menjadi alatnya. Karena sungguh semua ini berlatar belakangkan satu perkara yang tidak ada di dunia ini. Berlatar belakangan kasih Allah yang sengaja diberikan bagi saudara dan saya. Orang-orang durhaka. Saya mengajak kita membaca ayat penutup di sini, Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kunci penyelamatan manusia dari penghukuman dosa adalah kasih Allah yang disengaja oleh Allah. Sekali lagi, kunci penyelamatan manusia dari penghukuman dosa manusia itu adalah kasih Allah yang disengaja oleh Allah. Jadi sengaja Tuhan Yesus itu mati di atas kayu salib. Itu sengaja. Sengaja terjadi, sengaja itu ditetapkan oleh Allah untuk menjadi kunci penyelamatan. Dan kunci untuk mendapatkan keselamatan, hidup yang kekal itu adalah percaya kepada Kristus. Ketika saudara percaya kepada Kristus, saudara mendapatkan kunci untuk mendapatkan keselamatan, hidup yang kekal. Mungkin saudara dan saya masih hidup di dunia.
Kita belum ada di surga. Tapi kita sudah memegang kunci keselamatan, hidup yang kekal ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan kunci penyelamatan ini yang membebaskan kita dari penghukuman dosa, ingat, adalah karena kasih Allah yang disengaja oleh Allah. Seperti ayat yang dikatakan di sini, Yohanes 3 ayat 16 mengatakan begini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Kata-kata begitu besar kasih Allah akan dunia ini adalah gambaran kasih yang tidak tergambarkan besarnya. Kasih yang besarnya melampaui perkataan besar itu sendiri. Sehingga kata-kata besar ini tidak bisa membatasi kasih Allah yang lebih besar dari apa yang dikatakan sebagai besar. Karena dikatakan begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Jadi karena kasih Allah itu, maka Allah menyediakan anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, untuk mati di atas kayu salib, menjadi juru selamat, penebus dosa kita semua. Dikatakan di sana, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Allah mengaruniakan, artinya memberikan. Bukan karena kita layak menerima. Bukan karena Allah berhutang sesuatu kepada kita, bukan. Tapi karena memang Allah di dalam kasih-Nya memberikan, mengaruniakan anaknya yang tunggal. Untuk semua orang. Saya pernah ditanya, apakah Tuhan Yesus hanya mati untuk orang Kristen saja? Saya beritahukan ketika Tuhan Yesus hidup di dunia, ketika Tuhan Yesus melayani di dunia, sampai usia 33 tahun lebih, Tuhan Yesus itu belum mengenal apa yang namanya orang Kristen. Belum ada istilah orang Kristen. Karena kekristenan itu baru lahir kurang lebih di sekitar tahun 100 Masehi. Setelah Tuhan Yesus naik ke surga. Belum ada kekristenan. Jadi apakah keselamatan yang datang dari Tuhan Yesus ini adalah hanya untuk orang-orang yang disebut Kristen tadi? Saya ingin jelaskan. Keselamatan ini adalah karena kasih Allah yang besar dikatakan akan dunia ini. Berarti untuk semua orang. Saya ingin serukan dari mimbar ini bahwa keselamatan yang datangnya dari Tuhan Yesus ini adalah untuk semua orang. Tapi apakah semua orang menerimanya? Yang menerima harus memenuhi satu syarat yang dikatakan di sini. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tidak masuk neraka, tapi beroleh surga. Syaratnya apa? Adalah orang-orang yang percaya. Kalau saudara percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka saudara akan menyerahkan diri saudara untuk masuk dalam rencana Allah yang sempurna. Maka saudara akan mengandalkan kuasa Allah yang sempurna. Maka saudara akan hidup di dalam terang firman Tuhan. Kalau saudara percaya, kuncinya percaya. Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib menebus dosa kita. Menyediakan keselamatan bagi saudara dan saya. Kita boleh mengambilnya dengan satu syarat. Apapun agama saudara itu tidak penting. Yang penting adalah saudara percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang adalah juru selamat dunia. Dan saudara melakukan firman-Nya. Sehingga di sanalah ada penyerahan diri total di dalam rencana Allah yang sempurna. Dan ada sikap mengandalkan kuasa Allah di dalam kuasa Tuhan Yesus Kristus. Terpuji nama Allah, selamat menikmati berkat Tuhan. Haleluya, amin. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa dalam surga, Bapa yang mengasihi kami dengan sengaja. Kami mengucap syukur karena kasih-Mu tidak terbayangkan oleh kami. Orang-orang durhaka. Justru kepada orang-orang durhaka ini Engkau menyediakan seorang juru selamat yang sempurna. Yang sudah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kami. Sekarang Tuhan, biarlah kami memperbarui iman kami kepadamu. Hanya Engkau satu-satunya Tuhan yang menyelamatkan kami. Hanya Engkau Yesus juru selamat kami. Tolong kami untuk hidup dalam terang firman Tuhan Yesus. Sehingga kami boleh benar-benar mendapatkan keselamatan yang saat ini kami sudah pegang kuncinya. Karena kami percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tolong ya Bapa. Setiap orang yang mendengarkan, menyaksikan video ini, biarlah Tuhan, mereka semua dibukakan hatinya
dan diterangi hatinya oleh Roh Kudus Tuhan. Sehingga mereka boleh mengambil keputusan untuk percaya menerima Yesus Kristus sebagai Juru Selamat dan hidup di dalam terang firman Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, turunkan berkat-Mu atas kami semua. Dan kami percaya Tuhan, berkat-Mu menaungi kehidupan kami. Dan di dalam kami menjalani hidup kami di dunia ini, sisa hidup kami di dunia ini tidak kami jalani seorang diri. Karena Tuhan Yesus menyertai kami. Tuhan Yesus yang sudah bangkit. Tuhan Yesus yang memberi kekuatan pembaruan kepada kami. Kemenangan kepada kami karena kebangkitannya. Terima kasih Bapa, terpuji nama Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.